ketika ditanya adanya kemungkinan koalisi dengan partai politik lain. Menyusul hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei dalam pemilu kali ini. Meski demikian, Mega menegaskan bahwa PDI Perjuangan belum memutuskan untuk berkoalisi, meski banyak partai politik lain berusaha berkomunikasi dengan PDI. Menurut Mega, pihaknya akan menunggu hasil sampai perolehan suara pemilu legislatif didapat sepenuhnya. Koalisi, aduh saya sampai bosan loh. Indonesia ini tidak ada aturan koalisi, tidak ada yang namanya oposisi. Kita ini sistem presidensial. Jadi ya urusan itu makanya memang sudah cukup banyak yang ingin ya katakan bersilaturahim dengan ketua umum, dengan PDI Perjuangan. Tetapi ya saya mengatakan baiknya nantilah ya kalau suara itu sudah kita ketahui masing-masing nanti pendapatnya berapa persen. Setelah sekitar 5 jam menonton tayangan di berbagai stasiun televisi, hasil quick count pun menunjukkan bahwa PDI Perjuangan unggul di posisi pertama dengan perolehan suara sekitar 19% dan Golkar berada di posisi kedua dengan perolehan suara sekitar 15%. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengaku legowo dan mengucapkan selamat kepada PDI Perjuangan. Soal koalisi, ARB mengaku siap berkoalisi dengan partai manapun di dalam parlemen. ARB menyatakan koalisi perlu dilakukan agar sistem presidensial di Indonesia berjalan dengan baik. Dari hasil pemilu dari negara demokratis terbesar ketiga di dunia, yaitu Indonesia, kita bisa melihat hasil quick count-nya menempatkan PDIP nomor 1 dan Golkar nomor 2. Dari hasil itulah maka saya ingin mengucapkan selamat kepada PDIP atas suatu hasil quick count yang diberikan oleh lembaga-lembaga survei terhadap PDIP untuk menjadi nomor 1 dan Golkar nomor 2 untuk sementara ini. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Gerindra menyambut gembira hasil yang dicapai partainya yang berada di bawah PDIP dan Partai Golkar. Atas hasil yang dicapai, Prabowo mengutarakan bahwa hasil itu adalah kerja keras para kader dan tim pemenangan pemilu, sehingga rakyat percaya dan memilih Partai Gerindra. Namun atas pencapaian itu, Prabowo meminta agar para kader tidak berpuas diri dan tetap mengawal penghitungan suara sampai tuntas, karena tidak menutup kemungkinan masih ada kecurangan. Harus tinggal di dapil, harus mengawal penghitungan sampai ini kan baru di TPS, akan berapa hari di desa, berapa hari di kecamatan, harus jeli dan harus terus dikawal, karena kita ini sudah lama jadi orang Indonesia. Anything can happen. Jadi instruksi kepada semua caleg untuk tetap di dapil masing-masing. Semua tim relawan terus berada di dapil. Tidak, ini belum selesai. Sementara itu, Presiden PKS Anies Mata dalam keterangan persnya usai menyaksikan hitung cepat beberapa lembaga survei menegaskan bahwa anggapan PKS terlempar dari panggung politik tahun ini adalah tidak benar. Menurut Anies, hal ini menunjukkan bahwa PKS masih eksis karena dari hasil penghitungan suara sementara menunjukkan perolehan suara yang cukup bagus bagi PKS. Sedangkan soal koalisi, Anies menegaskan pihaknya masih menunggu hasil akhir penghitungan suara dari KPU. Ternyata seluruh dugaan lembaga-lembaga survei yang mengatakan bahwa PKS akan terlempar dari panggung politik ternyata tidak benar. Jadi hal ini penting saya sampaikan di sini karena alhamdulillah apa yang tampak sementara ini menunjukkan perolehan suara yang cukup bagus bagi kami. Demikian laporan tim Liputan Topik.